gue tuh punya unfair advantage di fundraising. Jadi proyek pertama gue yang property development, gue udah pernah share di YouTube juga lah. Gue tuh dapat itu didanain sama investor. Gue pernah share di YouTube. Dan juga proyek-proyek seterusnya lah, itu didanain oleh investor gitu. Nah jadi gue ngerti banget cara investor itu melakukan investasi, dan gue ngerti banget dari sisinya pebisnis. Jadi gue juga kenalan banyak pengusaha-pengusaha yang mencari investasi. Dan gue sadar satu hal. Apa? Sebenarnya ya kan banyak banget perusahaan itu tuh yang ngerasa nyari investor itu sulit. Betul. Semua perusahaan itu ngerasa kayak gitu. Kebanyakan ya 99% itu ngerasa nyari investor tuh susah banget ya. Kayak aduh kita harus pitching, kita harus apa, kita ditolak, kita nggak ketemu gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya ya satu rahasia adalah di sisi lain, di sisi investor, mereka juga merasakan hal yang sama. Oh, susah nyari perusahaan yang untuk layak untuk diinvest. Oke. Investor itu juga sama. Mereka juga kesulitan nyari perusahaan yang layak untuk diinvest. Sangat-sangat kesulitan. Soalnya kenapa? Kayak paling gampang lu ngeliat itu kayak gini. Kayak misalnya di luar rumah gue gini misalnya. Satu ruko misalnya 10M misalnya. Itu per ruko tuh kan 10M kan. 10. Jadi setiap kali lu jalan naik mobil ya. 5 meter 10M, 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 10M. Dan orang-orang yang beli ruko, ini cuman gue yang bisa ngomong ya, yang orang properti gitu, dan orang property developer mungkin bakal marah, sorry. Itu yieldnya itu berapa? Sewanya ya, mungkin cuma 2% bro. 2,5%, 3% mungkin. Misalnya harga properti itu 10M, lu sewa 300 juta. 300 juta ini abis itu gross. Gross itu artinya apa? Artinya, lu masih harus bayar property agent fee, 2,5%, atau enggak mereka bisa jangan lakukan markup juga. Habis itu lu masih harus bayar PPh 10%. Jadi kalau misalnya lu nyewain properti, lu kena PPh final 10%. Habis itu lu ada yang kena namanya occupancy rate. Jadi lu sewain ruko, emang lu nyewainnya setahun, tapi kan dalam waktu 10 tahun, nggak 10 tahun kesewa. Betul. Pasti ada waktu kosong. Misalnya setahun udah selesai sewa, 3 bulan nyari. Lu juga harus kasih grace period. Kalau misalnya mereka itu mau nyewa, abis itu mereka melakukan renovasi, lu kasih grace period gitu. Pasti ada occupancy rate-nya. Jadi net-netnya mungkin itu tuh cuma 1,5%. Dari harga dari harga beli. Dari harga beli. Lu beli 10M, lu cuma dapat 150 juta. 150. Bersihnya. Berarti berapa tahun tuh buat balik modal ya? Nah. Artinya apa? Artinya PI-nya tinggi banget ya, PI. PR-nya tuh terbang. PR-nya tinggi banget ya. Makanya gue bilang kayak, ya orang-orang yang beli ruko, itu adalah investor-investor yang kebingungan. Oh. Mereka nggak ngerti mau taruh duitnya di mana. Iya. Yang paling gampang, kelihatan di mata, yaudah gue beli ruko deh. Oke. Itu paling kelihatan. Gitu kan. Makanya kayak, nah dengan posisinya gue, dengan punya media kayak gini, apalagi gue dulu banget sih ya, gue pengennya sebenarnya lebih sering. Ini gue niatnya lebih sering ya, cuman nggak selalu berhenti di impian gitu. Gue bikin namanya Fundraising Academy. Fundraising Academy itu gue ngajarin orang lah cara fundraising kayak gimana. Dan waktu Fundraising Academy, gue 3 sesi, mungkin dari sekitar, soalnya sesinya kecil lah, satu sesi cuma ada 15-20 orang gitu. Jadi sekitar 50 orang, total udah fundraise mungkin sekitar 200 miliar. 50 orang ini, tapi bukan duit gue ya. Iya. Mereka duitnya dapetnya dari orang lain gitu. Dan ada beberapa juga yang gue masuk, tapi gue tentunya nggak sebesar itulah. Nah tapi gue punya advantage itu. Advantage itu apa? Gue jadi punya decknya mereka sebelum dipoles. Oke. Jadi seroronya gitu loh. Yeah. Mereka punya financial statement segala macam yang belum dipoles untuk investor-investor. Gue ditahu angkanya. Jadi gue bisa tahu ini bagus, ini enggak. Nah, dengan ada media kayak gini, gue jadi bisa japri-japrin orang yang bisnisnya bagus. Ya bisnisnya itu oke, gue pengen investasi, dan biasanya mereka juga jadi mau diinvestasi sama gue gara-gara gue memiliki public presence gitu. Oke, benar. Nah, dan juga soalnya buat, kan sama-sama susah nyari kan. Yang perusahaan-perusahaan biasanya juga susah nyari investor, soalnya bukan cuma duitnya doang. Tapi mereka juga susah untuk nyari investor yang lurus. Mereka susah nyari investor yang bisa dipercaya. Betul. Mereka susah nyari investor yang tahu laporan keuangannya nggak dimainin. Betul. Nah, jadi waktu gue nawarin mereka, misalnya salah satu yang terakhir itu adalah namanya Rank Pillar. Rank Pillar ini digital marketing agency. Valuasi udah di atas 100 miliar gitu, Rank Pillar ini. Gue happy banget soalnya ini menurut gue digital marketing agency yang terbaik di Indonesia yang gue pernah lihat gitu. Mereka tuh ngebantuin supaya website bisa ranking 1, buat SEO, SEM, buat media placement, dan juga buat live TikTok shop segala macam gitu. Nah, mungkin kalau misalnya gue nggak punya overpost, gue nggak bakal dikasih masuk. Oh, masuk di akal. Jadi ternyata keuntungannya bukan dari overpostnya, tapi dari bisnis lain yang terbantu karena overpost. Betul.
Tapi kalau di Overpost ini kan gue juga nontonin ya kok. Jarang banget nih kan, biasa di sini ada ya lu pakainya Stanley lagi, harusnya sini kayak minuman air mineral endorsement emang nggak nerima atau gimana kok? Nerima ya, BU butuh uang, nggak butuh uang. Ini ada beberapa orang yang harus dinafkahi ya di Iya sini. bener. Lu lihat di sini. Nggak ada di Mejanya ada berapa orang di situ. Ini TV nggak kelihatan mereknya. Jadi Iya, apa orang pada takut karena ngelihat sosok lu kayak Leon nggak perlu di endorse udah bakal berjalan deh. gue BU, gue butuh duit gue. Tapi kayak gini, emang kayak misalnya kayak AdSense ya. Gue juga don't mind buat share gitu AdSense berapa. AdSense Overpost itu sekitar Nggak nutup per lah ya. sekarang ya sekitar 100 sampai 130 juta sebulan. Oke. Ya, wih lumayan dapat 100 juta sebulan ya kan, setahun se-M. Lu lihat dulu mejanya di sana berapa orang. Iya, itu komputer ada, gue bisa ngitung ada 4. itu yang PC ya, itu Yang buat, PC. khusus buat editor. Habis itu ada tim research, habis itu ada HR, Iya. habis itu ada admin, habis itu ada finance. Betul. Jadi hitung-hitungan dari AdSense tuh kan gue juga tahu karena temen gue juga banyak yang YouTubers kan. Kalau lu cuma ngandelin AdSense nggak bisa nutup. Nggak bisa. Nutupnya dari brand endorsement, jadi sebenarnya nerima. Nerima. Oh, nerima. Jadi nerima. Oh ya mau kalau misalnya. Ayo, Thank you, silakan. thank you lu menanyakan pertanyaan itu gitu ya. Silakan tapi promosikan. Cuman mungkin gini sih, mungkin ada kenapa belum ada endorsement yang gua sering ambil? Soalnya mungkin layer gua itu kebanyakan gitu. Oke. Jadi kayak gua tuh dari awal gua udah kasih tahu bahwa pertama gua nggak mau dikasih SOW. Jadi gue mau ngomong apapun. Jadi gue boleh ngomong apa adanya. Lu jelek, gue boleh ngomong jelek. Gitu. Lu bagus, ngomong bagus. Itu udah langsung dicoret sama agensi tuh. Apa nih nggak mau pakai SOW nih? Terus nomor 2, gue nggak mau. Kayak misalnya kemarin gue tuh ditawarin sama bank. Gue tahun ini mungkin gue udah refundin 3 orang. Bukan Korifan ya. Bukan Korifan baik. Lu ternyata referral juga lu ya. Refund nggak balikin duit. Ngebalikin Refund duit. nggak balikin. Gue udah ngebalikin duit tiga perusahaan gitu. Kayak yang pertama ini bank, salah satu bank yang terbesar lah. Nah mereka tuh pengen bilang bahwa mereka itu adalah bank yang aman karena mereka udah ada lisensi, mereka udah ada LPS-nya segala macam. Mereka pengen bilang SOW adalah mereka pengen bilang mereka adalah bank yang aman. Seumur hidup gue nggak bakal pernah bilang satupun perusahaan itu aman. Nggak mungkin, impossible. Mau bank segede apapun, bahkan BCA pun, gue nggak bisa bilang 100% aman. Oke. Mungkin menurut gue, BCA itu bank teraman. Menurut gue, Betul, opini ya. pribadi. Mereka menurut gue pun taruh duit yang cukup signifikan di BCA gitu. Karena gue sangat percaya. Tapi gue nggak berani bilang bank lu tuh 100% aman. Gue nggak berani bilang. Soalnya kita lihat Credit Suisse. Kita lihat Lehman Brothers. Ini perusahaan-perusahaan yang terbesar pun bisa bangkrut. Oke. Jadi nggak ada satupun itu bank yang teraman. Gue nggak mau bilang. Kalau misalnya bank lo itu gue percaya, misalnya mereka ini udah berdiri selama 50 tahun, ya kan? Mereka ini bank yang besar, yang sesuai dengan fakta aja kita baca. Itu gue oke. Terpercaya tuh nggak apa-apa, tapi jangan bilang. Nah, terpercaya juga mungkin itu cuma dalam konteks opini pribadi Oke, gitu. Mungkin kayaknya kita lihat dari itu Bank Buku Satu, atau enggak bukan mereka ini adalah bank yang terbesar, Iya. atau enggak mereka ini dari segi market cap yang terbesar ya. Therefore banyak orang yang percaya. Itu mungkin gue bisa ngomong. Tapi kalau misalnya lu suruh gue bilang bank ini adalah yang aman 100%, udah gue mundur deh. Itu gue balikin tuh. Gue balikin dulu dan ada lagi misalnya kemarin ada orang datang podcast di sini, mereka pengen ngomongin tentang produknya mereka lah gitu. Oke. Habis itu begitu kita ngobrol-ngobrol, ternyata kok orangnya nggak sepintar itu gitu. Maksudnya kok ngomongnya kok kayak gini. Artinya teman-teman yang mau endorse nggak usah datang berarti. Lu misalnya lu posisinya kepala tapi gue jawab apa, lu ngomongnya B. Dan sebenarnya kalau misalnya gue upload ya, Overpost namanya nggak mungkin salah, nggak mungkin turun. Soalnya yang salah jawab bukan gua. Betul. Yang salah jawab itu adalah dari brandnya. Tapi kalau misalnya gua upload itu namanya pasti rusak. Akhirnya nggak lu upload. Gue refundin duitnya. Gue bilang gue gak mau upload, gue balikin aja duitnya. Ini ada muka-muka karyawannya kayak, aduh kok di refund lagi. Ada 3 orang yang kecewa di sini mendengar itu. So, yang terakhir juga ini kayak, ini baru aja kejadian. Ini padahal buat gue lumayan signifikan padahal buat gue. Tapi legal itu tuh ribet bro. Lo tau kan kayak misalnya legalnya itu biasanya kan kalau misalnya namanya legal itu memberatkan
pasti mereka ngamanin sisi perusahaan. Betul. Pasti kan kayak ketentuan-ketentuannya itu, oh kalau misalnya si orang ini salah ngomong, ya kan melakukan kesalahan, bakal kena denda apa, sini enggak gitu kan. Itu kayak sekitar 40 halaman gitu loh. Jadi gue ngebaca 1,5 jam, itu tuh cuman baru 20 poin, 20 pasal. Gue sama mereka, lu kalau misalnya ribet kayak gini, mending kita nggak usah lanjut gitu loh. Maksudnya gue di sini tuh gue gak nyari duit dari sini. Ya. Jadi kayak gue juga gak bakal aneh-aneh. Lu kalau misalnya nggak percaya itu sama gue, which is gue sampai sekarang gue udah berpartner dengan sekian banyak orang dan dan orang ini kebetulan juga udah kenal gue lama. Dan kita udah ya sebenarnya dia tahu lah, ownernya tahu bahwa gue tuh nggak mungkin aneh-aneh. Cuman kebetulan orang legalnya mungkin orang yang baru, gitu, misalnya. Nah, gue bilang, mending kita nggak usah lanjut deh kalau kayak gitu. Refunnin lagi. Kalau misalnya itu kontraknya gue nggak tanda tangan. Oke. Gue nggak mau. Ini saran gue aja nih kok. Kalau besok mau refund mending ke Yuda Kling aja. Dia orangnya aman, SOW ada, nggak apa-apa. Legal 40 halaman ditandatangani, nggak usah dibaca. Soalnya gini, misalnya kayak duitnya tuh cukup oke kalau misalnya dalam konteks endorsement ya. Tapi kan dalam konteksnya misalnya mereka minta pertanggungjawaban gua as a whole sebagai Leon gitu. Masa ngapain gitu? Buat segini, sedangkan this is not my primary source of income. Makanya gue nggak mungkin mau gitu. Ya gitu. Nah makanya kayak so far sekarang yang berjalan adalah ya cuman orang-orang yang nggak ada SOW. Lalu biasanya kayak gini. Tapi gue kasih satu keuntungan. Apa? Buat orang yang endorse gue. Misalnya misalnya mereka endorse gue misalnya 100 juta ya. Oke. Gue masukin di aplikasinya itu mungkin 5 miliar. Oh. Jadi mereka harus balik modal. Karena lu punya media yang udah cukup terpercaya. Bukan. Apa? Bukan dari nasabah loh. Maksudnya duit pribadi. Oh, duit pribadi. Maksudnya gini, misalnya. Oh, lu pasti lu tuh tipe yang kalau lu di-endorse, lu akan pakai produknya. Gue cuman mengendorse aplikasi yang gue masukin dan duit gue yang gue masukin itu pasti berkali-kali lipat dari endorsementnya. Oke, Mas biar. Jadi kayak orang lain biasanya yang hidupnya itu dari endorsement, misalnya mereka dibayar 100 juta, mungkin mereka masukin 30 juta di aplikasinya. Gue enggak. Mereka bayar gue 100 juta, gue masukin 5M. Itu. Jadi buat teman-teman brand, kalau lu mau cari nasabah HNWI, endorse dari sini, masuk duit itu. Jadi semua aplikasi yang gue pernah kerja sama itu biasanya gue pasang badan, pasti gue pasang badan. Gue pasang badan soalnya kalau misalnya gue bahkan gak mau pasang badan pun pasti gue nggak mungkin. Iya, artinya lu nggak percaya sama produknya, pasti benar. Gitu. Ya, pasti gue nggak, belum tentu perusahaan itu jelek ya. Bisa jadi gue nggak ngerti aja. Misalnya kayak forex gitu misalnya. Ya, gue kebetulan orang yang tidak trading forex. Ya, soalnya banyak banget yang mau request endorse forex ya. Gue nggak ngerti forex, jadi gue nggak terima forex gitu misalnya. Oke. Atau kayak apa lagi ya? Ada beberapa hal yang kayak gue nggak ngerti, atau enggak misalnya kayak P2P lending gitu. Misalnya P2P lending sebelum zaman ini. Tapi lu beruntung sih nggak di endorse P2P lending. Nah, sekitar setahun lalu tuh banyak sekali yang nanya, banyak kayak bahkan nama-namanya akhirnya meledak itu sempat nanya juga gitu. Nah, tapi saat itu gue juga ngomong, gue harus boleh ngomong apa yang gue nggak percaya sama P2P. Itu adalah kriteria gue. Dan mereka semua pada mundur. Oke. Sayang sih sebenarnya kalau bisa kan enak ya bisa dapat duit sambil ngomong gitu. Tapi kalau misalnya iPad dari mana, makanya gue tuh sebenarnya kalau misalnya ada yang non finance gue oke. Dan nggak mahal. Iya, cemilan juga bisa kan ngobrol sambil cemilan. BU BU. Ya, teman-teman brand, ayolah. Tapi yang ini aja, yang makanan nggak mungkin. Ini gizinya kok segini nggak gitu ya, nggak. Enak nih udah sering-sering datang, jadi bisa ngomongin endorsement. jadi gue nggak boncos tiap bulan gitu. Aduh, tidak over. Oh, tapi ini, gue mau nanya satu lagi. Lu bilang endorsement berkurang. Tapi kenapa Overpost belakangan ini lagi arahnya ke politik nih? Kemarin baru sama Pak Tom Lembong. Pernah juga sama Pak Anies, Pak Ahok, Mahfud MD juga pernah. Itu kan bukan sesuatu yang ramah brand. Tapi kenapa lu tetap dari awal media ekonomi nyangkut juga ke politik gitu? Iya. Mungkin pertama gini ya, kayak yang gue sadar adalah media yang bisa survive dalam jangka panjang. Ini gue dalam konteks gue berusaha ya. Gue masih berusaha juga dalam media. Ini hobi yang baru 2,5 tahun gitu kira-kira. Tapi gue tuh perhatiin gitu bahwa sangat sedikit media itu tuh yang survive untuk jangka panjang. Sangat sedikit. Dan orang-orang yang survive untuk jangka panjang, menurut pribadi gue, terutama di finance ya, itu adalah media-media yang tidak tergantung oleh endorsement.
Oke. Jadi terserah lu lah, lu kalau misal mau endorse boleh, mau enggak ya udah. Itu mindset itu harus kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya brand itu keberatan gara-gara gue undang Pak Anies, Pak Ahok, Pak Tom, gitu kan, gue juga ya udah whatever gitu. Soalnya dan gue sebenarnya itu nggak belok ke satu sisi manapun. Gue undang dua-duanya. Gue undang pemerintahan. Kemarin ada Ibu Wamen juga datang ke sini. Yang menurut gue sangat-sangat menginspirasi ya, Ibu Niluh gitu. Dia luar biasa orangnya. Terus ada yang berseberangan juga, ada Pak Ahok, Pak Anies. Dan juga gue juga ngundang beberapa orang-orang pemerintahan lainnya untuk datang. Oke. Nah, jadi cuman kan belum tentu mereka menerima undangannya kan. Benar. Terutama yang masih aktif, biasanya mereka lagi sibuk segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak aktif kan lebih punya banyak waktu. Pak Anies waktunya luang banget. Nah, bukan gue ngomong ya itu. Di mana-mana ada dia. Tapi apa ya, kayak kalau setiap kali gue ngundang orang untuk podcast, terutama tokoh politik, itu gue tidak pernah bahas politiknya. Oh ya. Jadi gue tuh selalu bahasnya tuh sesuatu yang bersinggungan tentang masa depan, tentang duit, tentang karir, tentang ekonomi, tentang bisnis. Soalnya di titik tertentu, lu sadar bahwa lu tuh harus solve isu-isu yang mendasar. Isu-isu yang mendasar itu apa sih? Kepastian hukum. Ya, pendidikan. Abis itu pendidikan. Dan itu hal-hal yang bikin lu gemes kan. Sekali lagi ini tentu di Indonesia ini sangat baik ya. Mungkin udah 100% udah oke gitu, udah fine gitu. Tapi kalau misalnya di negara lain itu kan kepastian hukum itu tidak ada. Ya kan, birokrasinya itu berbelit-belit. Mafia hukum, mafia tanah itu banyak. Dan lu kan mulai wonder kan. Lu itu tuh wonder gitu. Gue yakin 99,9% orang itu tidak mungkin terjadi. Gue yakin gitu. Gue yakin orang yang nyoblos, nggak ada satupun itu tuh yang mau dicekek sama koruptor. Ya. Yang kayak lu kalau misalnya nggak bayar sekian, lu bakal dibuldos. Gue yakin 99% orang nggak ada. Gue yakin nggak ada satupun orang tuh yang happy tentang mafia tanah, kecuali mafia tanah itu sendiri. Betul. Gue yakin. Dan itu kan mulai gue mikir gitu. Kenapa pas semua orang itu tahu ini adalah yang diinginkan, tidak terlaksana? Oke. Dan gue bisa nanya siapa, kecuali orang yang pernah berkuasa, yang pernah di posisi itu. Gue jadi bisa tahu gitu, ternyata di belakang layar itu seperti ini. Dan sayangnya teman-teman, sayangnya teman-teman yang nonton dari Overpost pun banyak hal-hal yang baru yang misalnya gue undang, misalnya mungkin mereka sangat berani ngomongnya apa adanya gitu kan. Tapi di belakang layar ada satu layer lagi. Iya. Yang bahkan misalnya gini, di sini level ini orang yang ngomong di sini di Overpost udah lumayan gila. Lu denger tuh mind blown. Gila, segila ini. Tapi di belakang layar lebih gila lagi. Gue yakin kalau lu ngundang politisi, yang bagian paling serunya di belakang layar ya kan. Gila. Yang nggak mungkin lu sampein depan kamera. Makanya kayak gue tuh jujur paling gak nyambung sama orang kayak Pak Tom tuh gak nyambung. Karena ini ya nggak masuk di akal buat lu ya. Masuk di akal, maksudnya ini orang punya duit 100 miliar. LHKPN ya, ini yang terbuka loh. Di tahun 2019. Dan kita tahu kalau misalnya kita lapor SPT dan segala macam, kita tahu lah kalau misalnya kekayaan orang tuh belum tentu sesuai dengan itu. Soalnya kenapa? Misalnya ini, dan itu semua legal. Contoh contoh. Misalnya Yuda punya duit 5M. Habis itu Yuda punya PTA. PTA ini mungkin modal setor lu misalnya 1M. Misalnya. Tapi lu beroperasi sekarang punya 20M. Lu tuh kekayaan tetap 6M. Iya. Padahal kekayaan lu udah berporsi gitu. Nah, jadi apa? Kayak ini tuh orang tuh udah bisa happy nggak usah ngapa-ngapain. Happy aja di luar negeri, nggak perlu balik kan. Dan honestly ya jujur ya, gue tuh orang yang lumayan skeptis dengan, soalnya gue udah melewati, gue udah dalam situ, gue udah ngelihat seberapa brengseknya orang-orang ini gitu. Bener-bener they will do whatever it takes buat meres lu sekering-keringnya, seabis-abisnya. Mereka nggak peduli itu ngehancurin keluarga apa, mereka nggak peduli. Babat lu habis total gitu. Nah jadi kayak gue jujur tuh gue tahu secara track record ya. Kalau misalnya kita ngomongin misal Amerika pun juga pernah ada di fase kita, di mana bukan kita, sorry Afrika kita tuh maksudnya Afrika. Nenek moyang lu. Iya, nenek moyang gua. Okay. Mereka tuh juga pernah di posisi itu, di mana korupsi itu banyak, mafia itu banyak. Kayak mereka tuh juga pernah, makanya ada film namanya The Godfather gitu. Mereka juga pernah melewati fase itu, dan mereka membutuhkan waktu 100 tahun untuk melewati itu. Dan gue juga
yakin Indonesia itu dalam proses itu. Kita juga butuh waktu yang panjang. Tapi di momen-momen tertentu, gue tuh sering hit titik pesimis. Oke. Kayak gini gila bener-bener. Udah cerita-cerita yang lu dengar itu bener-bener. Dengar cerita-cerita politik di belakang layar, bikin lo, gue tertarik mau ngubah atau gue nggak akan sentuh? Mungkin gue tuh, hati gue itu tidak sebesar Pak Tom. Oh, Dia tahu resiko dia itu bisa dipenjara, dia masih mau melakukan. emang orang gila sih. Dan dia itu udah di titik atas, dia pernah jadi menteri, kaya gitu kan. Gue bukan di titik itu, sorry to say. Tapi gue di titik dimana gue oke untuk menyuarakan apa adanya. Oh. Jadi kalau misalnya jelek ngomong jelek, kalau misalnya bagus ngomong bagus, gue menyuarakan apa adanya dan gue berharap mekanisme ini kan the truth will prevail lah. The truth will prevail gitu. Kayak ya sama kayak misalnya di Afrika gitu kan, ada salah satu petinggi menteri selalu menyuarakan kita harus memberikan hukuman mati gitu kan. Wah kencang banget nih orang nih, ya kan. Wah kita harus bersih, kita nggak boleh meres orang gitu kan. Abis itu ternyata di sana tuh belinya Nissan GT-R, ya kan. Mobilnya 20 gitu misalnya. Ternyata kan the truth will prevail. Iya betul. Dan ya gue berharap dalam jangka panjang bakal ke arah sana lah. Itu dia kebanyakan masuk angin waktu narik Gojek. Nah, emang di Afrika ada Gojek? Ah iya ada, nggak ada salah. Namanya Afrika Jack. Afrika Jack. Jack. Kok tapi gue penasaran ini pertanyaan di luar ini semua. Lu udah dikatain anak abah atau belum? Karena gue setiap kali ngomongin tentang pemerintah terus ini sama lu, apalagi waktu Pak Tom keluar lu kan diundang yang pertemuan itu kan. Itu ada kolom komentar, ih ternyata Leon anak abah. Ada atau enggak? Mungkin ada sih 1-2, tapi kayaknya mereka juga kayaknya orang tuh tahu gue ngomongnya apa adanya lah gitu. Okay. Ngomongnya apa adanya dan gue juga tidak pernah kasih tahu gue mendukung siapa 01, 02, 03 atau saat itu. Dan gue juga dulu bukan mendukung itu, jadi gue harusnya bukan dipanggil, ya gue harusnya dilihat sebagai netral lah, jelek-jelek, bagus-bagus, ngomong. Jadi ya udah jujur aja sebagai masyarakat aja ya. Betul. Kok nih tadi nih udah cukup berat ngomonginnya soal politik dan gue rasa lu cukup emosional di sana sampai berkaca-kaca lo dia ngomongin Tom Lembong lo. Secinta itu ternyata dia. Aduh. Sampai atau sefrustasi itu mungkin ya. Frustrasi, lebih tepatnya frustrasi sih. Frustrasi kayak ya kalau misalnya orang yang apply KTP atau hal-hal yang basic di beberapa tempat itu aja masih ribet, lu bayangin kalau misalnya ada unsur duitnya gitu. Wah, itu bener-bener inilah kayak ya mungkin gue juga kayak gini, gue tuh orang yang punya banyak privilege. Gue pewaris. Lo enggak ini jualan lu di mobil Lexus juga? Oh, enggak. Sebenarnya kalau misalnya Rio ya, sebenarnya menurut gue ya Rio itu sebenarnya orang anak yang luar biasa. Gue kalau misalnya gue punya anak kayak Rio, gue sih sebenarnya bakal bangga, honestly. Buat gue anak sekecil itu bisa punya kemampuan public speaking yang bagus banget, diapresiasi lah. Gue sih kepengen ya anak gue bisa financial freedom umur 8. Jadi gue udah gak boncos bro. Gue udah gak minus. Gitu kan. Wah lo kalau misalnya kuliah bisa bayar sendiri. Wah buat gue harus sih orang bisa. Dan gue yakin semua orang pasti punya ada salah ucapnya lah. Iya. Dan ya. Itu tadi kita lagi ngomong apa ya? Slip satu konten aja itu mah. Iya. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Lagi ngomongin ini. Apa namanya? Yang capek frustrasi lah gitu. Ya gitulah kalau misalnya lo udah melewati, makanya kayak gara-gara gue umur 8 itu udah keluar negeri dan gue di Singapura sama di Amerika, kan gue lihat kan prosesnya tuh transparan, lurus. Jadi frustrasi lo ada pembandingnya, gitu. Iya, frustrasi jadi ekstra. Masuk di akal. Kita ngomongin uang lagi aja ya kok. Siap. Kayak lu terlalu pusing kalau ngomongin itu.